Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat salam kita sampaikan ke haribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Jamaah yang dirahmati Allah, pada siang hari ini tema kajian kita adalah min alamati husnil khotimah, di antara tanda-tanda husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Apa itu husnul khotimah? Itu adalah akhir hidup yang baik. Kita tentu sudah biasa mendengar dan bahkan juga mengucapkan kalimat ini biasanya ketika ada saudara kita, kerabat kita, kenalan kita, atau bahkan mungkin siapapun yang meninggal, kemudian berita itu sampai kepada kita. Banyak di antara kita yang kemudian mengucapkan mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu artinya akhir hidup yang baik. Lawannya adalah su'ul khotimah. Su' itu artinya buruk, khotimah itu ya akhir gitu ya. Yang dimaksud di sini adalah akhir kehidupan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang pasti bahwa setiap manusia, bahkan setiap yang namanya makhluk Allah ya, itu akan mengalami kebinasaan ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang memiliki sifat baqa ya. Al-baqa'u lillah ya. Maka kadang ketika ada berita tentang kematian, juga ada sebagian saudara kita yang mengucapkan kalimat al-baqa'u lillah selain kalimat yang memang dianjurkan secara nas untuk kita baca, yaitu kalimat arji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kalau ini memang jelas disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam pengamalan praktis yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat juga mencontohkan itu. Jadi ketika kita mendengar ada berita kematian ya, maka baiklah kita mengucapkan kalimat tarjih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, setiap makhluk Allah akan binasa, setiap manusia akan mengalami kematian. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang berjiwa ya. Nafs di sini artinya adalah jiwa. Dha'iqatul maut ya. Dha'iqah itu akan merasakan al-maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu ya. Jadi pahala yang dijanjikan oleh Allah ya niscaya akan kita jumpai pada hari kiamat kelak ya. Ketika kita dibangkitkan kelak ya. Jadi kiamah itu kan makna yang sebenarnya dituju adalah qiyam ya, ketika manusia itu dibangkitkan ya, qiyamah ya. Kalau kehancuran semesta itu seringkali dibahasakan di dalam Al-Quran dengan istilah
as-sa'ah ya. Itu hari berakhirnya kehidupan dunia. Tapi kiamah itu sendiri lazimnya digunakan ketika manusia dibangkitkan ya, qiyam ya, dibangkitkan dari kematiannya kemudian memasuki kehidupan yang baru di alam akhirat. Nah, itulah kiamah sesungguhnya. Jadi manusia akan disempurnakan pahalanya, akan diberikan janji Allah atas pahala dari amal kebaikannya kelak di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Ya, orang yang kemudian dihindarkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, itulah orang yang meraih keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang dapat mempedayakan kita ya. Ini satu surat di dalam Al-Quran, satu ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang tema kematian. Tentu banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang berbicara dalam konteks kematian. Ini salah satunya yang menunjukkan bahwa setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalannya bagaimana cara kita kembali, begitu kan? Nah, ini yang kemudian ada mereka yang dipanggil menghadap Allah dalam keadaan yang baik, ada yang kemudian dipanggil menghadap Allah itu dalam keadaan yang buruk. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Nah, orang yang memiliki akhir hidup yang baik, yang husnul khotimah, itu hal yang paling pokok sebenarnya adalah bagaimana di dalam kehidupannya dia itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan baik, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, ya mengamalkan agama ini meskipun mungkin tidak memiliki tanda-tanda spesifik yang akan kita sampaikan di sini, ya insya Allah dia husnul khotimah ya, karena mempertahankan keimanannya, mempertahankan akidahnya, mempertahankan iman dan Islamnya sampai akhir hayat, ya insya Allah mereka termasuk husnul khotimah ya. Namun di sisi lain jamaah sekalian, ada juga hal-hal spesifik yang kemudian menjadi bagian dari tanda husnul khotimah ya. Meskipun tidak semua yang husnul khotimah itu mesti memiliki tanda ini ya, itu yang harus kita pahami ya. Jangan kemudian hanya mengukur, oh ini nggak ada tanda ini berarti tidak husnul khotimah, ya tidak juga. Ini sebagian tanda yang disebutkan di dalam hadis ya. Tetapi di sisi lain hal yang paling pokok ya, sepanjang orang itu baik, menunaikan ketaatan kepada Allah ya, orang yang taat, orang yang soleh ya, ketika dia meninggal ya husnul khotimah, karena dia telah mempertahankan keimanannya, keislamannya ya, sampai maut menjemput ya, dia termasuk husnul khotimah. Nah, namun di sisi lain Nabi juga memberikan beberapa hal khusus terkait dengan tanda husnul khotimah ini ya. Misalnya yang pertama jamaah sekalian, orang yang mengucapkan kalimat tauhid menjelang wafatnya ya, bahkan mungkin orang yang kehidupannya, kesehariannya bisa jadi dia itu terhitung bukan orang yang dikenal baik ya, namun dia mengakhiri hidupnya dengan misalnya ya, dengan kalimat tauhid, bisa jadi itu pertanda baik baginya, husnul khotimah ya. Kan juga diceritakan di dalam beberapa kisah di zaman sahabat misalnya, bahkan ada orang yang dia itu sepanjang hidupnya belum menunaikan sholat gitu ya, tapi kemudian dia dengan kalimat tauhid dan dia gugur di
medan jihad ya, dia kemudian husnul khotimah ya. Jadi bisa jadi dengan kalimat tauhid ini ya, kemudian dosa-dosa yang telah dilakukannya di masa lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk salah satu dari tanda husnul khotimah. Di dalam sebuah riwayat hadis, Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya di dalam hidup ini kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya, karena ini kalimat yang paling agung. Kalau di dalam hadis Imam Bukhari itu dikatakan itu adalah puncak keimanan gitu ya. Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Keimanan itu ada 60 atau 70 lebih cabang. Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Puncak dari cabang keimanan yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang sangat berat timbangannya di sisi Allah. Dia meyakini tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan dia mengakhiri hidupnya dengan kalimat ini, insya Allah ya, dia akan masuk surga. Walaupun bisa jadi ya, ketika orang itu misalnya ahli maksiat ya, wallahu a'lam di sana apakah akan diberikan azab dulu oleh Allah atau langsung akan diampuni, itu wewenang Allah ya. Tetapi itu dari petunjuk hadis ini, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika wafat, insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu termasuk alamat husnul khotimah. Maka ketika ada saudara kita yang mendekati wafat ya, sakaratul maut, itu kan kita dianjurkan oleh Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah atau talkinlah ya, saudaramu yang akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena memang kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung, yang mudah-mudahan kita mengakhiri hidup dengan kalimat ini. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, ada juga riwayat yang lain ya, yang mengatakan di antara tanda husnul khotimah yaitu meninggal dengan keringat di dahi ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan mautul mukmin bi'araqil jabin ya. Meninggalnya seorang mukmin dengan keringat di dahi adalah salah satu di antara tanda akhir hidup yang baik. Itu salah satu, bukan satu-satunya gitu ya. Kemudian ada orang meninggal, kita ada melihat dahinya keringetan, enggak ya, tidak harus begitu juga ya. Namun ini ada riwayat hadis yang mengatakan seperti ini. Nah, wallahu a'lam ya penjelasan lebih jauhnya, tetapi ini ada sebuah riwayat hadis sahih yang mengatakan seperti ini. Kemudian yang ketiga, meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Ini juga memiliki keutamaan gitu ya. Nah, kita juga berharap kepada Allah dipanggilnya kelak ya di waktu yang memiliki keutamaan gitu. Tapi kan yang namanya kematian itu rahasia Allah dan hanya Allah yang berhak menentukan ya. Namun di sana ada keutamaan yang disebutkan di dalam riwayat hadis ya. Nabi diriwayatkan bersabda, "Mamin muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahullahu fitnatal qabri." Apabila ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumatnya, maka Allah niscaya akan menjaganya dari fitnah kubur ya, dari azab kubur, dari kesulitan di alam kubur ya. Karena alam kubur ini kan dikatakan dalam sebuah riwayat ya seperti lembah dari lembah neraka ya. Sebaliknya bagi orang yang saleh itu seperti taman dari taman surga. Jadi manusia itu di alam kubur nanti sudah mulai bisa merasakan ya, bagi hamba Allah yang saleh, yang baik, sudah mulai merasakan kenikmatan di sana ya. Namun sebaliknya bagi yang
Durhaka juga sudah mulai merasakan bagian dari azab Allah atau azab kubur ya, atau fitnah kubur ya, atau orang juga mengatakan siksa kubur ya. Sampai dulu ada lagunya Pak Ibu ya, ada lagu siksa kubur gitu ya. Nah, bahkan di dalam sholat kita juga salah satu doa yang dianjurkan sebelum kita salam kan, minta kepada Allah ya, memohon perlindungan dari fitnah Masihid Dajjal ya, dan kemudian dari azab kubur ya. Nah, orang yang meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat ya, seorang muslim begitu kan, tidak semua orang tentu saja, orang muslim, dan tentu orang muslim itu ya dari pengertian syar'inya orang Islam yang standar begitulah, bukan orang yang kemudian ya Islam nggak pernah sholat. Nah ini ya sepertinya tidak masuk dalam cakupan itu kan. Sholat ini kan bagian dari rukun Islam, jadi seorang itu dikatakan muslim dalam pengertian syar'inya ya dia mengamalkan kewajiban agama begitu. Jadi seorang muslim yang secara standar ya menunaikan kewajiban agama meskipun mungkin dia ya memiliki banyak kesalahan begitu. Ketika meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, insya Allah itu termasuk salah satu dari meninggal yang baik atau alamat meninggal yang baik atau alamat husnul khotimah ya. Kemudian yang keempat, syahid di medan perang. Nah ini sudah jelas ya, tidak perlu lagi untuk diuraikan ya, karena setinggi-tinggi kualitas husnul khotimah ya, orang yang gugur di jalan Allah ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, jangan engkau mengatakan wala taqulu ya, jangan engkau menduga, di ayat yang lain orang yang meninggal di jalan Allah itu dia itu mati, bahkan dia hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki ya. Jadi orang-orang yang gugur di jalan Allah itu dikatakan di dalam Al-Quran hakikatnya dia tidak mati ya, meskipun dia mati gitu ya, tapi tidak dikatakan sebagai mati, bahkan di sisi Allah dia hidup dan mendapatkan rizki ya. Nah, itu jelas menunjukkan satu keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian, meninggal setelah bersabar dengan ujian yang Allah berikan ya. Ada sebuah hadis yang cukup panjang di Sunan Abi Dawud. Nabi bersabda, "Asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah." Selain yang terbunuh di jalan Allah itu ada 7 kategori orang mati syahid ya, kata Nabi. Yang pertama al-mat'unus syahid, orang yang mati karena taun ya, wabah ya, syahid, dikatakan syahid. Wal ghariqu syahid, orang yang mati karena tenggelam ya, syahid. Mungkin dia sebagai seorang nelayan misalnya, bekerja mencari nafkah ya, dia seorang muslim, terkena musibah di tengah lautan, tenggelam ya, itu syahid ya, menurut hadis ini. Orang yang terkena musibah misalnya tsunami ya, dia orang yang baik, insya Allah syahid ya, karena kadang-kadang musibah itu juga tidak memiliki satu akibat ya. Bagi orang yang baik ya dia akan memiliki akibat dan hikmah kebaikan. Namun bisa jadi bagi orang yang durjana, yaitu bagian dari teguran dan azab Allah gitu ya. Jadi satu peristiwa itu bisa memiliki banyak sisi ya. Bagi orang yang baik ya akan berbuah syahid seperti ini, misalnya banjir, misalnya tsunami ya, orang yang baik ya masuk dalam kategori syahid. Wa sahibu dzakil janbi syahid, orang yang mati karena sakit tulang rusuk syahid. Wal mabtunu syahid ya, mati karena sakit perut atau penyakit yang berada di perut gitu ya. Nah, itu kalau dia bersabar atas penyakit itu, atas ujian Allah itu ya, insya Allah itu alamat syahid ya. Wa sahibul hariq syahid, orang yang mati karena terbakar syahid ya. Kebakaran rumah atau mungkin dia naik pesawat misalnya, seperti beberapa waktu yang lalu pesawatnya terbakar. Kalau dia seorang muslim ya standar ya keislamannya dia mengamalkan, insya Allah dia mati syahid ya. Walladzi
Yamutu tahtal hadmi syahid, orang yang mati karena tertimpa benda keras syahid. Gempa misalnya, peruntuhan bangunan, dia orang yang baik, insya Allah syahid. Wal mar'atu tamutu bijum'in syahid, wanita yang mati karena melahirkan, dia juga dihitung sebagai mati syahid. Tetapi perlakuannya tentu berbeda dengan syahid yang istilahnya dalam fikih itu syahid dunia akhirat gitu ya. Kalau yang gugur di medan perang, maka tata cara pengurusannya juga berbeda. Dia tidak perlu dimandikan, kemudian dikafani dengan kain yang melekat ya. Tapi kalau yang syahid yang 7 ini namanya syahid akhirat gitu ya, dalam istilah fikihnya itu. Nah, itu tetap diurus sebagaimana jenazah yang biasanya ya, kecuali jika tidak memungkinkan, seperti misalnya terbakar ya, tentu ada perlakuan khusus di sana. Nah, ini syahid ukhrawi ya, atau syahid akhirat. Kalau yang gugur di medan perang membela agama, itu syahid dunia akhirat ya, istilahnya begitu. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, nah ini terakhir tapi diantara ya, karena yang kita bisa tuliskan ini tentu di luar ini tidak menutup kemungkinan masih banyak ya, tapi yang kita tulis dan kita sampaikan ya ini diantaranya ya. Yang keenam, meninggal dalam keadaan tengah beramal solih ya. Orang yang sedang menunaikan ketaatan kepada Allah, dilalah Allah panggil ya. Allah ambil nyawanya, insya Allah itu alamat husnul khotimah ya. Hadisnya disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Waman soma yauman ibtigha'a wajhillahi khutimalahu biha dakhalal jannah. Waman tasaddaqa bisadaqatin ibtigha'an atau ibtigha'a wajhillahi khutimalahu biha dakhalal jannah. Ini hadisnya cukup panjang, namun saya ambil sebagiannya yang itu sudah menggambarkan isinya. Siapa yang berpuasa sehari karena mengharapkan wajah Allah, ridho Allah, yang dia menutup hidupnya dengan amal itu, dia sedang puasa meninggal, maka dia akan masuk surga. Jadi dia sedang puasa meninggal, entah itu puasa wajib, entah itu puasa sunnah, entah itu puasa bayar utang misalnya gitu ya. Dia meninggal, insya Allah masuk surga. Siapa yang bersedekah dengan satu sedekah karena mengharapkan wajah Allah, dia mengakhiri hidupnya dengan amal itu, sedang bersedekah atau mau bersedekah atau habis bersedekah, dia meninggal, insya Allah itu menjadi tanda husnul khotimah, dia akan masuk surga kata Nabi. Dia sedang sholat misalnya, dipanggil dalam keadaan itu, insya Allah itu husnul khotimah ya. Dia sedang menunaikan ibadah haji, apalagi ya saudara-saudara kita ya, jamaah haji yang tahun ini banyak lansia yang berangkat sepertiganya ya, mereka yang kemudian dipanggil menghadap Allah karena mungkin sakit atau hal yang lain di sana, meninggal, insya Allah itu husnul khatimah, dan insya Allah mereka akan dimasukkan ke dalam surga menurut substansi dari hadis ini. Dia meninggal dalam keadaan tengah menunaikan ketaatan, itu tanda kita memperoleh akhir hidup yang baik atau husnul khotimah. Apalagi misalnya alamat husnul khotimah ini berkumpul ya, tengah menunaikan ketaatan, di malam Jumat meninggalnya, mengucapkan kalimat tauhid, wah itu luar biasa, berkumpul banyak tanda husnul khotimah gitu ya. Nah, ini beberapa tanda dari husnul khotimah. Namun secara umum kembali saya tandaskan bahwa husnul khotimah yang paling jelas, yang paling pokok adalah bagaimana orang itu istiqomah iman dan Islamnya sampai akhir hayat, itu juga tanda husnul khotimah. Dalam hadis lain juga disebutkan ketika tetangganya, kenalannya, sahabatnya bersaksi dia orang yang baik, memuji kebaikannya, itu juga tanda husnul khotimah. Meskipun juga tidak mutlak, karena bisa jadi orang itu memiliki kesalahan-kesalahan, aib yang tersembunyi dari saudaranya gitu kan, itu juga bukan mutlak gitu ya. Nah, ini yang di bagian bawah Bapak Ibu, ini salah satu contoh doa kita memohon akhir hidup yang baik bisa diamalkan ya. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu akhir hidup yang baik, dan hamba memohon perlindungan kepadamu
dari akhir hidup yang buruk ya. Ada beberapa redaksi doa yang lain ya, ini salah satu yang bisa juga untuk kita amalkan sebagai salah satu cara kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan akhir kehidupan yang baik atau husnul khotimah. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat saya aturkan pada kesempatan kajian siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mengingatkan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.